Oke guys, balik lagi dengan gua Tojer. Dalam konten ini gua bakal bikin tutorial atau masalah yang terbesar dalam musuh Anubias ya, yaitu Black Crush alias BR. Ini dia barangnya. Gua udah dapet satu nih, BR. Dan gua akan kasih tahu ke lu cara penanganannya ya, yang bener ya. Cara penanganan yang benar dan pemotongan yang benar untuk Black Crush. Oke. Pertama-tama lu tetap sediain gunting atau cutter. Kedua, alkohol. Dan lu lihat dulu kondisi Black Crush-nya seperti apa. Tunasnya posisi ada di mana-mana, dan ini lumayan nih, tunasnya banyak nih. Dan ini gue juga dilema nih. Ada yang gue tahanin dan ada yang harus gue buang. Oke, langsung aja kayak gini. Di sini ada Black Crush. Ini udah lembek, dan ini contoh Black Crush ya. Beda dengan koreng. Black Crush udah lembek. Lu penyek aja, ini udah lembek banget kayak agar tuh. Ini udah kayak agar nih, udah lembek banget nih. Udah lembek banget. Dan ini tunasnya banyak. 1, 2, 3, 4. Ini mata tunasnya ada 4. Dan ini mau nggak mau harus gua potong. Harus gua potong. Oke, cara motongnya gimana bang? Nih, gua kasih tahu. Gunting lu masukin ke sini, ke alkohol. Di sini ada mata tunas 1. Usahain sebisa mungkin mata tunasnya itu lu selamatin. Oke, gua bakal potong. Kondisinya miring seperti ini karena di sini ada tunas. Gua bakal potong ya. Oke. Dan lu lihat di sini udah lembek coklat bubur tuh, udah kayak gini. Ini Black Crush. Ini lu nggak bisa apa-apain kecuali adanya di tengah. Misalkan rijom segini, Black Crush ada di sini, ini masih bisa. Tapi kalau udah di ujung, ini nggak bakal bisa. Gua taruh di sini Black Crushnya, dan gua lanjut ke potongan ini. Sebelumnya biar nggak ribet, gua bakal potong dulu akarnya. Akarnya juga beda sama yang tadi ya. Ini akarnya udah coklat karena dia indikasinya udah BR, Black Crush ya. Nyerangnya memang dari akar, rhizome bakal coklat. Dan ini bakal gue potong dulu akar-akar yang busuk. Gue rapiin. Dan ingat, lu harus rajin-rajin jeburin ke sini. Terus di sini masih ada coklat. Lu lihat. Di sini masih ada coklat. Dan tunas ini lu harus buang. Lu harus buang tunas yang di sini. Ini karena bukan koreng lagi, ini udah BR, beda dengan tadi. Ini udah lembek. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus potong di sini. Lu harus potong di sini. Dan lu lihat potongannya itu harus sampai bener-bener coklatnya hilang ya. Gue pernah bilang juga di episode sebelumnya. Lu harus potong rhizomnya dan sampai coklatnya hilang. Oke, jadi lu jangan pelit ya, bukannya jangan pelit. Memang Anubias mahal, tapi kalau misalkan lu tahanin tunas 1 ini tapi kena, itu nggak worth it bro. Lu buang aja ini, selesai. Masukin lagi alkohol, lu lihat lagi masih kira-kira masih ada nggak nih batang-batang coklat yang ada di sisanya ya. Dan di sini udah oke sih, udah hilang ya. Tinggal lu bersihin aja. Dan sisanya cuman koreng-koreng. Dan ingat, daun ini jangan pernah lu potek karena ini menyangkut masa depan anak-anakan yang di sini nih. Anakan ini. Jika lu potek daunnya, anakan ini tumbuhnya nggak bakal maksimal lagi ya. Jadi dia bakalan kecil atau kayak kurang nutrisi seperti itu. Dan gua saranin sih lu tahanin 3 daun ini. 3 daun ini bakalan nantinya pun bakalan lu buang karena lu cuman ngandelin anakan yang di sini tumbuh dewasa ya. Anakan tunas-tunasan yang ada di sini lu tumbuh dewasa. Sama kayak koreng tadi. Cuman bedanya ini harus bener-bener hijau semua. Nggak boleh ada coklat. Penyebabnya 1, elunya kurang kontrol. Yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua itu biasanya lu nya males. Malesnya apa? Jarang WC. Si bakteri jenuh, luka, bisa jadi black rust. Terus parameter air dari misalkan TDS rendah, tiba-tiba lu kasih pupuk berlebihan, TDS naik dan lu nggak kontrol, bisa juga BR. Terus dapet tanaman dari baru datang, yang entah itu dari lelang, entah itu beli dari buyer gitu kan, itu bisa jadi lu harus tahu dulu sellernya kayak gimana, perawatan dia kayak gimana. Jadi lu harus pilih-pilih ya kalau lu pengen niat. Dan gua rasa lu harus bisa memilih, kasarnya gini, gua belanja lebih mahal nggak masalah, yang penting barang itu sehat. Itu sih ya, jangan sampai banyak juga tuh yang PM ke teman-teman ya, banyak juga yang cerita, Om ini berapa, disebutin harganya sekian, oh mahal ya, ternyata saya nyari aja di lelangan yang murah-murah, oh silakan, ternyata barang itu rusak BR, dan lu nggak tahu, akhirnya nyebar, semuanya kena. Itu gara-gara lu pengen beli murah, kayak gitu bro contohnya. Jadi kalau lu pengen barang nyaman, satu lu lihat sellernya dulu seperti apa. Terus pas lu buka unboxing, lu cek bener-bener kondisi akarnya kayak gimana, batangnya kayak gimana, daunnya kayak gimana, lu cek ya. Lu cek jangan sampai ada coklat atau ada koreng. Terus bentuk daunnya juga seger gitu kan. Yang jelas sih di rhizomnya ya, yang lu kontrol itu di rhizom sama di akar ya. Kalau akarnya itu kayak layu, warnanya itu hijaunya hijau layu, itu pasti ada masalah tuh. Biasanya di rhizomnya itu udah ada indikasi BR ya. Kalau kayak gitu, lu potong aja akarnya, lu lihat. Kalau misalkan rhizomnya masih hijau, itu masih oke. Tapi kalau misalkan si rhizomnya itu coklat, itu lu harus potong. Tapi lebih safe-nya lagi, lu telepon aja sellernya, Bang, Om, Mas, kok anu biasanya coklat ya, emang kayak gini kah gitu. Kalau lu dapetnya PM langsung ya, bukan dari lelang. Kalau lelang itu salah lu sendiri. Kalau lelang, seller juga nggak tanggung jawab ya. Dia buka lelang, lu nggak jeli dengan harga murah, lu bid kena, lu nggak ngerti, masukin tank, kena semua, udah selesai. Kalau lelang. Tapi kalau misalkan lu by PM, dia ngasih harga segini dan lu cocok, terus tiba-tiba barangnya datang, terus ada BR, ya lu wajib pertanyain, kok gue beli mahal-mahal tapi barang yang lu kasih kayak gini gitu kan. Itu udah nggak worth it kalau kata gue ya, udah nggak worth it kayak gitu. Mendingan lu kalau misalkan ya cari kesepakatan yang enak sama antara seller dan buyer, yaitu urusan kalian lah ya, gimana caranya biar itu bisa cari win-win solutionnya. Tapi untuk masalah BR untuk pemula, gua rasa lu harus bener-bener kontrol di semuanya ya. Sellernya lu harus kontrol dulu, pas barang datang lu harus cek dulu semuanya, jangan asal langsung masuk air. Lu karantina dulu kalau bisa, lu harus punya tank karantina dulu gitu. Sampai keluar daun baru lagi, akar baru lagi, lu baru wah udah bisa nih, udah keluar daun baru, akar baru. Ya udah, lu masukin lagi ke tank utama lu gitu kan. Itu buat yang BR. Dan gua ada teman gua satu. Dia itu pemain lama sebenarnya, pemain lama. Dan gue juga nggak tahu kalau dia itu dekat sama wilayah gue ya, di Bekasi. Gue nggak tahu, gue taunya dia orang seberang sana. Dan dia pernah cerita ke gue, beli barang yang nominalnya sih sebenarnya untuk ukuran kelam itu murah ya. Untuk ukuran kelam itu murah. Mungkin kalau kelam segede gini itu, gue kasih contoh deh, kelamnya itu sekitar segede ini kali ya. Nah, ukuran segede gini.
ukuran segede gini, tapi dia udah ngeklam ya. Ini kan MP nih hitungannya, maksudnya MP tapi dia ngeklam. Jadi kalau ngeklam itu dia banyak cabang lagi yang kalau digabungin itu dia bisa sampai segini diameternya gitu. Bisa sampai segini. Itu klam namanya ya. Kalau ini masih MP gue sebutnya. Dan biasanya kalau kelam-kelam itu harganya wow. Di atas segini, bro. Di atas 4 JT biasanya. Kalau gue jual pribadi, gue sekitar segitu, 4 jutaan. Dan untuk yang MP segini, ini di kisaran 2 juta. Yang MP segini, karena dia anakannya udah banyak. Nah, pas itu temen pernah beli itu di angka 2,8. Wah, hilaf tuh orang. Akhirnya ya udah. Akhirnya dia beli si barang tersebut. Cerita dari dia itu cuma 2 hari yang habis. Kalau ditotalin asetnya dia itu yang di akuarium itu sekitar 17 juta. Gila nggak? Oh my god. 2.800.000 habis semua di kisaran 17 juta. Itu sih ya gila kalau kata gua. Itu nggak worth it. Dan ternyata itu deket banget rumahnya sama gua, dan gua juga apa ya, memang gua rumah gua bukan konsumsi publik. Cuman mungkin teman-teman deket gua aja yang boleh main ke rumah. Bukannya gua pelit apa gimana, cuman gua emang sibuk ya. Jadi gua bukan milih-milih juga. Kalau misalkan gua lagi santai di farm, oke lah ngopi. Tapi kalau misalkan gua sibuk ya apa boleh buat gitu kan. Jadi tanpa banyak bacot ya kan, gua panggil aja deh. Dia suruh cerita sendiri ya di depan kalian ya. Gimana caranya? Gimana keluh kesahnya dia pas awal datang. Semua, dan dia itu frustasi. Dan itu sebenarnya dia cerita ke gue itu udah hampir pengen pensiun. Dia pengen main stem-steman aja udah. Entah itu main yang lain, entah itu Klamis, Nathan, main-main seperti itu ya. Dan di situ kok nggak main lagi? Gue udah trauma. Akhirnya ya gue sebagai teman dan lumayan rumahnya deket juga, dia cerita seperti itu ya, gue ada rasa manusiawi lah ya. Gue ajarin cara penanganannya gimana, dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah mulai dari titik nolnya dia lagi. Dia udah lagi ngerintis tank 60 dan sekarang lagi bikin tank semeter ya. Tank semeter lagi disikling sama dia, dan gue kasih tahu orangnya ini dia. Come on bro, duduk sini. Gimana? Ya. Kalau awal lu suka Anub dulu deh. Lu suka Anub kapan? Gua tinggalin dulu BR-nya ya. Kita ngobrol masalah BR dulu nih dengan pelakunya ya. Bukan pelaku ya, apa ya? Korban lah, gua sebutin korban deh. Nah, gua kasih tahu. Awal lu suka Anub kapan? Saya main Anub itu di 2018 akhir. 2018 akhir, oke. Dari situ lu awalnya punya tank itu berapa? Tank 60 cm 1. Tank 60 cm 1. Terus lu itu beli dari orang, terus lu rawat atau gimana? Beli pertama kali seller saya COD-an di Jatinegara. Beli 3 rijom. Buset, Jatinegara kan main dari kalangan Nana, Cupang sampai Pintu ada di situ. COD-an lu gila kan itu kan? COD di Jatinegara. Nah, terus beli 3 rijom. Saya rawat sampai kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Terus saya sempat panen tuh gila kan? Sempat panen selama 6 bulan. Alhamdulillah bisa hampir 1 tank 60 full. Bisa full selama 6 bulan. Itu udah lu jualin kan sebenarnya kan? Udah sempat jual. Udah dapat cuan lah ya dari situ ya. Udah dapat cuan ya. Tapi nggak main-main loh ini, apa ya namanya ya? Lu ngerawat, lu dapet cuan, terus lu masih punya itu, bangganya bukan main ya bro ya? Benar. Bukan main ya? Benar. Mungkin gaji lu nggak ada apa-apanya ya? Mainan kayak gini ya? Bener kan? Benar. Yang gue bilang. Nah terus pada saat itu lu kan udah pasti kan banyak teman di Facebook. Itu kan banyak teman di Facebook, dan di situ lu kan banyak nih kenalan dari seller-seller yang lain gitu kan.
pertama kali yang gue denger itu lu kena BR dan lu sempet viral, lu raja BR, ya kan? Sampai lu kosong semua korimnya dan gue juga udah sidak ke rumah dia. Sedih bro, serius, sedih lu. Dari banyak itu cuma dikasih tinggal rijom-rijomnya aja lu, serius gue nggak bohong. Dan dia itu sempet frustasi, bener nggak bro? Saya selama rawat Anubias 2 tahun nggak pernah yang namanya kena BR. Nggak pernah. Nggak pernah ngalamin ya? Nggak pernah ngalamin dan nggak pernah tahu BR itu seperti apa. 2 tahun tuh. 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun. BR tuh nggak tahu. Dia BR nggak tahu selama 2 tahun. Terus tiba-tiba lu sendiri ngerasain tuh BR. Apa yang lu rasain? Begitu saya beli ke seller yang saya sebutin ya, karena yang bosan sebutin. Merusak dapur. Ini gua tekanin di sini ya. Gua nggak nyebutin siapa itu sellernya, gua nggak nyebutin. Tapi ini buat pelajaran aja ke semuanya. Mungkin ya seller itu barangnya bagus, mungkin yang dikasih jelek gitu loh. Kan ada seller yang kayak gitu, masih bagus nih, sayang nih, gua kasih aja yang jelek-jelek. Ada yang kayak gitu. Gua jamin ada lah yang kayak gitu, yang cakep-cakepnya dikip sama dia dan yang jelek-jeleknya dikasih. Itu manusiawi ya. Tapi kalau gue sendiri, gue nggak kayak gitu. Gue pasti kasih yang terbaik. Dan yang jelek itu nggak bakal gue jual. Walaupun menurut dia bagus, tapi kalau menurut gue jelek, nggak bakal gue jual. Gue udah jaminan itu. Terus lanjut lagi. Lu pas awal kali dapet terus ngeliat Anu Blue BR di tank itu gimana rasanya bro? Awal pertama datang baik-baik aja. Baik. Kondisinya gimana kondisi? Kondisi Lu cek gak? Saya sempat cek. Lu cek. Saya sempat cek daun 1-2 batang transparan. Daun 1-2 batang transparan di atas apa di bawah? Itu ada di atas. Daun di baru. Atas. Daun baru. Oke. Daun baru. Itu ntar dulu kita ngomongin apa? Pinto nih ya. Pinto kita. Oke, Pinto. pinto. Terus Begitu transparan, mungkin saya pikir itu adaptasi. ya, Saya potong. lu potong. Saya potong. Potongnya maksudnya potong daun. Potong daun gunting, aja. Potong daun Enggak lu gunting. potek. Enggak saya terus? potek. Nah, selang 1 hari saya potek daunnya, saya rasa aman. Ternyata besok pas saya lihat malah nyambung ke rizom jadi coklat. Rizom dari berarti si BR-nya itu nyerangnya dari ujung ya? Dari ujung. Dari ujung, bukan dari tengah, bukan dari tengah. Oh, dari daun baru ya? Nah, dari daun baru itu transparan. Baru nyerang ke rizom. Rizom jadi coklat. Iya. 2 hari kemudian semua kena. Itu pas lu lihat rizom coklat, lu nggak berani potong itu? Nggak berani karena belum tahu cara treatmentnya seperti apa. Sayang ya? Sayang. Karena itu mahal ya? Karena itu mahal, udah gitu daun baru kan udah pasti, kalau daun baru tuh pasti daunnya bagus. Daunnya bagus. Sayang. Benar sih. Memang kalau ya sama sih, kalau misalkan lu beli sesuatu mahal gitu kan, ternyata itu rusak. Gue benerin nih, kali aja masih bisa bener gitu kan. Tapi kalau Anubias nggak ada cerita bro. Serius, gua nggak bohong. Terus lanjut lagi. Pas lu itu kan hari berikutnya ya? Ya. Lu habis tuh. Habis. Itu lu bisa ngejudge itu habis gimana? Itu awal ceritanya itu saya udah di tank itu udah ada rawatan yang 8 bulan, Ya. ada yang 6 bulan, itu kena semua sampai rizoma coklat semua. Coklat sama rizom. Daunnya sampai terbang-terbangan. Semuanya. Semuanya tanpa tersisa. 2 hari. Dan memang apa ya, ada gitu, seperti itu ada. Dan gua sendiri pun sebenarnya di gua pribadi itu gua baru denger kalau BR itu sampai seganas itu gitu loh. Gua taunya virus. Kalau virus ya gua pastiin iya ya, 2 hari bisa. Tapi kalau BR nih, gua baru denger nih kalau ada BR 2 hari hilang satu tank ya, 60 ya. Satu tank 60. Satu tank 60 ya. 1 meter. 1 Yang meter kemarin itu? ya, 1 1 meter. 1 meter bro, 2 hari hilang. 2 hari. Itu coklat semua. Coklat semua. Nggak ada sisa? Daun pada copot. Yang sisanya yang lu kasih gue yang Ya, batang-batang kecil itu. Nah, Yang gak ada daunnya. Itu contohnya. Gila. Habis semua daun-daunnya, tinggal rizom aja yang selamat.
Saya daratin, ternyata nggak selamat juga ya, dirawat sama Roger ini. Jadi gini bro. Jadi dia itu sebenarnya pas awal-awal itu kenal itu dari grup Facebook, terus masuk grup WA. Di situ banyak sharing. Ternyata pas itu video call, buset rame banget nih, kayak geng gitu. Banyak banget nih. Akhirnya ya karena gue nggak tahu orang-orangnya, gue juga nggak terlalu kenal. Gue kenal cuma satu orang doang waktu itu, yang lainnya gue nggak kenal. Akhirnya ya pada ngecengin dia, wih, kok main lama kok kena BR, kena BR. Padahal rumahnya di Bekasi. Kok rumahnya di Bekasi ya, gue bilang. Dan akhirnya mainlah ke toko, kebetulan gue ada toko. Mainlah ke toko, gue share log ke dia. Wah itu deket, cuma 5 menit. Akhirnya dia main. Dan dia main, akhirnya ya udah. Sebenarnya kalau misalkan dia nggak kenal gue, katanya nih ya, gue nggak tahu ya, dia bakal pensiun, bener gak? Betul. Sakit ya? Sakit. BR itu intinya jangan tergiur harga murah. Bener. Lebih baik mahal tapi terjamin sehat. Gitu ya? Ya. Bener yang ngomongin. Bener. Iya kan? Dan jujur ya, gue jujur ya, di gua itu ada BR, tapi nggak nyebar. Dan gue tes ke dia, dia beli ke gue kasih bonusnya, gue kasih batang yang BR. Dia gemeter loh, kalau bukan gue yang nyuruh kayaknya dia mau berantem katanya. Lu gila apa ngasih gue BR lagi? Gue bilang kalau misalkan ini BR, lu kena semua, gue bilang. Gue fullin tank lu, gue bilang. Iya kan, gue ngomong kayak gitu kan. Berapa hari sekarang? Udah berapa bulan sekarang yang BR-an itu yang dari gue? 3 mingguan. Itu gue kasih yang masih coklat ya? Ada coklatnya ya? Iya, betul. Sekarang udah gede kan? Sekarang udah gede. Aman kan? Aman. Iya kan? Itu kenapa saya nggak mau? Karena masih ada trauma. Nah justru itu bro, jadi gue tuh pengen ngilangin trauma-trauma kayak gitu sama temen ya. Gue bilang udahlah, nggak usah takut, hajar aja udah, nggak usah takut. Justru kalau misalkan lu takut ya kayak tadi ada BR lu sayang motong, selesai kan lu. Betul. Iya, tapi ya itu balik lagi, mungkin rawatan orang beda-beda, dan gue pun ada BR tapi nggak nyebar, cuman satu aja yang kena. Dan kemarin itu sengaja gue kasih BR, gue sisain anakannya, tapi gue sisain BR-nya di situ. Gue suruh jeburin ke dia nih, gue pengen ngetes. Karena gue tahu di tanknya dia itu dari gue semua. Gue pengen ngetes airnya dia tuh sama nggak sama air gue. Karena anubias dia tuh dari gue semua ya. Kalau ikan udah kenalan lah anubiasnya gitu kan. Gue taruhin ke dia tuh. Dan alhamdulillah dia bilang, Mbah ini gue kasih waktu 2 hari ya. Kalau 2 hari melting, gue balikin lagi semuanya. Gue bilang, gue penuhin tank lu, gue bilang. Bener kan, Wak? Betul. Bener ya? Betul. Terus pas itu lu kirim apa? udah berapa bulan ya, Wak ya? Dari anakan itu ya? Iya, dari anakan. Dari anakan ya? Anakan. Sekarang udah gede kan? Udah gede sekarang. Udah gede, gitu bro. Jadi ini pelakunya, pelaku korban ya, kalau kata gue pelaku korban. Gue nggak bakal nyebutin sellernya siapa, itu berlaku untuk semuanya. Yang lu baru main, dan gua rasa sih dia baru main 2018, nggak kena BR, ya masih baru sebenarnya kalau gue bilang ya, karena dia nggak tahu BR itu apa, dia nggak tahu. Kalau gue udah tahu BR, dulu pun gue kena BR, tapi gue belajar di situ karena gue banyak tank di situ. Gue belajar, oh BR tuh kayak gini, oh BR tuh kayak gini. Di gue nggak bakalan kenal lo kayak gini gitu. Tapi ada sebagian yang kayak tadi, dia ada BR cuman diem aja, sayang motong. Betul. Iya kan? Betul. Nggak jadi cuan dong. Nggak jadi cuan. Nggak jadi cuan bro, nggak jadi cuan. Dan itu berapa nominalnya kalau lu hitung semuanya itu? Itu kisaran 17 juta. 17 juta. Gila nggak lu bro, 17 juta lu. Dengan dia beli semen yang murah MP yang gue bilang itu cuman harganya 2.800.000. Kalau normal itu bisa 5 juta ya, bener nggak? Ya, Bisa betul. 5 juta ya? 5 juta itu. Itu 5 juta. Anakan 21. Anakan 21 lu, gila nggak lu itu? Sakit bro. Jangan tertipu harga murah. Jangan tertipu harga murah. Dan sekarang gue balikin lagi semuanya ke kalian semua. Terserah lu nganggep gue apa, terserah. Yang penting gue ngasih tahu. Gue juga nggak apa namanya, nggak terlalu apa ya, gede-gedein anubias gue atau siapa enggak. Gue bilang lagi nggak bagus-bagusin siapa ya. Tapi lu pilih sellernya, lu pilih sellernya yang bener. Yang penting dia ada tanggung jawab deh. Kalau misalkan, oh iya maaf barangnya BR, oke gue ganti barang atau duitnya dibalikin, itu udah enak lah.
itu Anubias Lover itu namanya, bener gak Wak? Betul. Iya kan, iya. Jadi ya mungkin bahas tentang BR kayak gitu dulu ya. Nanti next gua bakalan pilih yang komen yang di bawah yang pengen gua ulas. Lu komen sebanyak-banyaknya, lu share ke IG, jangan lupa follow IG Anubias Lover Indonesia. Terus lu share, komen, dan subscribe. Jangan lupa di Facebook juga lu share Anubias Lover Indonesia di Facebook kalian, biar itu menambah pengalaman ya, pengalaman biar semua yang pengen main Anubias itu nggak pada takut. Dan cara penanganannya, penyakit-penyakitnya, musuh-musuhnya Anubias sudah gue jelasin semua di sini, cara-caranya gimana. Jadi lu nggak usah takut, jadi lu sebarin, bagiin, sebarin, share ke Facebook kalian, biar yang mainan Anubias tambah banyak. Dan lu juga nanti kan bisa jualan juga di situ dengan barangnya lu kasih yang bagus ya, jangan yang jelek-jelek, karena yang jelek itu sakit ya. Sakit. Oke guys, sekarang seperti itu dulu. Nanti komen sebanyak-banyaknya apa aja yang pengen dibahas, nanti salah satu bakalan gue bahas. Oke guys, bye bye.